Bayangkan ya, apa yang terjadi ketika seorang pria yang seluruh kehidupannya itu dikurasi secara ketat oleh tim humas, dikelilingi oleh penggemar yang berteriak histeris, terus kilatan lampu kamera yang menyilaukan di mana-mana, tiba-tiba terekam kamera hanya sedang, ya, menjadi seorang ayah biasa, Cuma seorang ayah ya? yang mungkin kelihatan sedikit lelah, Betul. berpakaian santai, dan sejenak kayak melupakan dunia gitu demi anak laki-lakinya. Jawabannya adalah hal itu sukses membuat internet berhenti bergerak. Benar-benar viral. Iya. Dan hari ini kita akan membedah kenapa jutaan orang tuh mengabaikan segala kegemerlapan seorang selebritas besar dan justru terobsesi dengan momen-momennya yang paling sederhana dan biasa saja. Sesuatu yang sangat mendasar ya? Tepat sekali. Oke, mari kita bedah ini. Misi eksplorasi mendalam kita kali ini adalah membongkar sebuah fenomena viral dan memahami bagaimana kasih sayang tulus seorang ayah mampu menembus dinding tebal popularitas. Menarik banget ini. Jadi, untuk Anda yang mungkin sedang bersiap untuk rapat atau sekedar mencari wawasan baru sambil menemani secangkir kopi hari ini, bersiaplah. Karena kita akan melihat sisi lain dari ketenaran. Dan pusat dari cerita kita ini adalah aktor ternama, Arya Saloka. Wah, Arya Saloka. Ini adalah topik yang sangat relevan dengan kondisi psikologis masyarakat kita saat ini loh. Maksudnya gimana tuh? Gini, kita tuh sekarang sedang berada di titik krisis yang sering disebut oleh para sosiolog sebagai kelelahan autentisitas atau authenticity fatigue. Oh, kelelahan autentisitas. Menarik. Iya, coba deh dari momen kita bangun tidur, buka layar ponsel, kita kan langsung dibombardir sama gambar-gambar kesempurnaan kan? Oh pasti. Kayak pakaian desainer, liburan mewah yang eksotis. Nah, betul. Kulit yang mulus tanpa pori-pori. Semuanya itu udah diedit dan disaring sedemikian rupa. Penuh filter ya? Tepat. Otak kita tuh akhirnya menjadi kebas terhadap kemewahan karena ya itu sudah menjadi standar tontonan sehari-hari kita. Penjelasan itu sangat masuk akal sih. Dan jujur saja itu mengingatkan saya pada sebuah analogi. Kayak makanan cepat saji. Oh, gimana tuh analoginya? Kita ini kan seperti sedang hidup dengan diet makanan cepat saji digital. Semuanya sangat diproses, penuh dengan penyedap buatan, ya berupa filter dan pencitraan tadi. Iya, bener banget. Rasanya mungkin enak sesaat ya, tapi kan nggak ngasih nutrisi apa-apa. Nah, ketika masyarakat tiba-tiba disajikan sebuah video yang sangat sederhana dan mentah tentang kasih sayang seorang ayah, itu tuh seperti seseorang akhirnya menyodorkan segelas air putih yang bersih dan dingin kepada orang yang lagi kehausan. Internet kita ini sedang sekarat kehausan akan sesuatu yang nyata. Wow, analogi air putih itu sangat brilian sih. Itu benar-benar menangkap esensi fenomena ini dengan sempurna. Iya kan? Karena air putih itu simple. Betul, air putih kan tidak punya rasa yang glamor, tidak berwarna mencolok, tapi itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kasih sayang keluarga juga beroperasi dengan cara yang sama dalam psikologi manusia. Sangat mendasar. Iya, dan yang sangat menarik di sini adalah subjek dari video tersebut. Kita berbicara tentang Arya Saloka, yang kehidupannya sangat sering disorot publik. Penuh dengan ekspektasi tinggi pastinya. Benar. Tapi video ini tuh justru menarik kita secara paksa ke ruang privasinya yang paling sakral dan melucuti semua atribut keartisannya. Penggemar ini membuat video kompilasi untuk merayakan ulang tahun Arya Saloka, yang lahir pada 27 Juni 1991, dan mereka fokus ke perannya sebagai ayah. Bukan sebagai bintang sinetron ya? Sama sekali bukan. Sangat langka loh, penggemar sengaja menyusun hadiah ulang tahun yang fokus pada sisi domestik dari figur publik. Tapi tunggu dulu nih. Saya ingin menantang gagasan ini sedikit boleh ya? Silahkan. Anda bilang ini adalah air putih yang murni dan autentik. Tapi bukankah video kompilasi buatan penggemar ini pada dasarnya juga merupakan sebuah fiksi yang dikurasi? Fiksi yang dikurasi, maksudnya gimana? Maksud saya, para penggemar ini kan secara harfiah memilah-milah momen yang paling bahagia aja. Interaksi yang paling manis,
lalu menggabungkannya dengan musik latar yang menyentuh hati. Oh ya, ada proses editing di situ. Nah, bukankah kita cuma mengganti ilusi aktor yang glamor dengan ilusi baru tentang ayah yang sempurna dan tanpa celah? Di mana letak realitasnya kalau ini juga hasil editan? Wah, itu dorongan balik yang sangat tajam ya. Dan Anda benar, pasti ada proses seleksi di sana. Tapi, kita harus membedakan secara mendasar antara kurasi komersial dan kurasi emosional. Oke, apa bedanya tuh? Kurasi komersial itu kayak yang dilakukan tim humas selebritas atau iklan. Itu dirancang untuk menjual sebuah gaya hidup yang nggak bisa dicapai oleh orang biasa. Untuk menciptakan jarak ya, bikin kita kagum? Betul, tujuannya menciptakan jarak yang mengagumkan. Sebaliknya, kurasi emosional yang dilakukan oleh penggemar dalam video Arya Saloka ini digerakkan oleh keinginan untuk menemukan kesamaan. Kesamaan sebagai manusia biasa. Tepat sekali. Mereka kan nggak sedang menjual produk. Mereka sedang menyoroti momen-momen rapuh dan manusiawi yang bisa dikenali oleh siapa saja yang pernah menjadi orang tua atau seorang anak. Niat dibaliknya itu koneksi, bukan komersialisasi. Saya paham sekarang. Jadi ini bukan tentang menciptakan sosok dewa baru gitu ya? Bukan. Tapi melainkan tentang menarik sang dewa kembali ke bumi bersama kita. Menjadi manusia. Analogi yang bagus, sangat membumi. Nah, itu membawa kita pada detail spesifik dari isi videonya yang memicu kehebohan ini. Kalau kita lihat, interaksi antara Arya Saloka dan putra tercintanya, Ibrahim Jalal Ad-Din Rumi, yang merupakan buah hati dari pernikahannya dengan Putri Ane. Interaksinya sangat mengena kan? Banget. Dalam video itu, tidak ada sedikit pun kemewahan yang dipertontonkan. Nggak ada tuh pesta ulang tahun bertema sirkus yang nyewa satu hotel bintang 5. Atau tumpukan kado mainan impor berharga fantastis. Sama sekali nggak ada. Hanya kedekatan alami, pelukan di lantai, tawa yang lepas, tatapan mata yang hangat. Jadi, apa arti dari semua ini? Kenapa momen yang sama sekali tidak mewah ini, yang persis sama dengan yang terjadi di jutaan rumah tangga biasa tiap sore, justru punya daya tarik emosional yang jauh lebih masif? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, jawabannya itu terletak pada bagaimana otak kita memproses konsep nilai dan kelangkaan. Nilai dan kelangkaan di industri hiburan maksudnya? Iya, dalam ekonomi selebritas, barang mewah itu sebenarnya murah dan gampang didapat. Buat mereka mobil sport itu biasa ya? Betul. Mobil sport atau jam tangan berlian itu hanyalah transaksi finansial, tinggal gesek kartu. Tapi waktu, kehadiran penuh, dan kesabaran emosional, Wow. itu adalah komoditas yang paling langka. Terutama bagi seseorang yang punya jadwal kerja setajam dan sepadat Arya Saloka. Masuk akal banget. Makanya, ketika masyarakat melihat kesederhanaan itu, mereka tuh nggak melihat kemiskinan materi, mereka melihat kekayaan waktu. Kekayaan waktu yang dia berikan sebagai seorang ayah. Tepat. Kehadiran Arya Saloka secara fisik dan mental untuk Ibrahim membuktikan bahwa di tengah tuntutan industri hiburan yang sangat kejam, dia masih menjaga ruang yang tidak bisa diinvasi oleh pekerjaannya. Dan ini mengingatkan saya, anak-anak itu pada dasarnya adalah detektor kebohongan yang paling akurat kan? 100%. Mereka nggak bisa dibohongi. Ibrahim kan nggak punya konsep tentang apa itu rating televisi, atau berapa banyak pengikut yang dimiliki ayahnya di media sosial. Sama sekali nggak peduli dia. Iya, Ibrahim nggak peduli seberapa terkenal ayahnya. Dia berinteraksi bukan dengan persona publik Arya Saloka, melainkan berinteraksi dengan jiwa orang tuanya. Interaksi murni itulah yang tertangkap kamera. Benar, sang anak cuma peduli, apakah pria di depannya ini bersedia ikut main di lantai bersamanya hari ini. Tepat sekali. Kemurnian respons seorang anak itu kan nggak bisa direkayasa oleh manajemen artis manapun. Ibrahim bertindak sebagai semacam jangkar realitas bagi ayahnya. Jangkar realitas. Istilah yang bagus. Di luar rumah, Arya Saloka mungkin adalah milik jutaan penggemarnya. Tapi di dalam ruangan itu, ketika dia dipeluk oleh putranya, dia ditarik kembali pada identitas intinya yang paling dasar. Menjadi seorang ayah. Iya. Dan audiens, meskipun cuma nonton melalui layar kaca berukuran 6 inci di ponsel mereka, secara naluriah bisa merasakan loh, kapan sebuah interaksi itu sungguh-sungguh otentik dan nggak diarahkan oleh skrip. Itu kerasa banget sih dari videonya. Tapi, yang benar-benar bikin pikiran saya meledak bukanlah hanya sekedar isi videonya.
Terus apa tuh? Melainkan bagaimana ribuan orang merespon di dunia maya. Membaca kolom komentar itu tuh, wow, kayak membuka jurnal sosiologi tentang harapan masyarakat modern. Sangat terlihat ya dari komentar-komentarnya. Banget. Mari kita lihat beberapa reaksi spesifik. Ada yang cuma nulis ucapan sederhana, kayak, "Selamat ulang tahun Mas Arya Saloka." Lalu ada yang mulai menganalisis, Arya dan Ibrahim adalah pasangan ayah dan anak yang kompak banget. Mulai masuk ke dinamikanya tuh. Betul. Dan puncaknya pada komentar seperti, kelihatan banget Arya sangat menyayangi Ibrahim, happy birthday Arya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Dia bukan lagi sekedar penghibur di sini. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Kenapa publik begitu peduli? Komentar-komentar tadi itu sebenarnya berfungsi layaknya ruang gema dari hati nurani kolektif masyarakat. Bukan sekedar ucapan ulang tahun basa-basi. Bukan. Kalimat-kalimat yang Anda bacakan tadi itu menunjukkan ada mekanisme psikologis yang sangat kuat beroperasi, yaitu mekanisme proyeksi. Tunggu, proyeksi? Maksud Anda, orang-orang ini melihat bayangan mereka sendiri pada diri seorang selebritas. Betul. Coba deh jelaskan bagaimana tepatnya mekanisme ini bekerja di dalam otak para penonton, karena jujur, ini terdengar sangat menarik. Oke, tentu. Di dunia psikologi, proyeksi terjadi ketika manusia menempatkan emosi, keinginan, atau kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi ke sebuah subjek di luar diri mereka. Oke, jadi kayak menitipkan harapan gitu. Tepat. Banyak orang saat ini kan hidup dalam realitas ekonomi dan sosial yang sangat menekan. Jam kerja yang panjang, kemacetan, stres finansial. Wah, itu relate banget sama kehidupan sekarang. Ya, semua itu seringkali merampas waktu berkualitas mereka bersama keluarga. Jadi, ketika mereka melihat kedekatan antara Arya Saloka dan Ibrahim, penonton sebenarnya sedang mengalihdayakan kerinduan terdalam mereka akan keluarga yang harmonis kepada sang aktor. Wow, mengalihdayakan harapan. Iya, penonton lihat video itu dan di alam bawah sadarnya berkata, "Ya, dunia ini mungkin kacau, tapi setidaknya di layar ponselku ada gambaran tentang cinta ayah dan anak yang murni." Mereka berharap Arya Saloka bisa terus menjaga nilai-nilai itu. Wow, jadi mereka menggunakan kehidupan pribadi Arya Saloka sebagai semacam kanvas kosong ya, untuk melukiskan impian ideal mereka sendiri tentang arti sebuah keluarga. Itu deskripsi yang sangat tepat. Tapi, izinkan saya ngasih sedikit sudut pandang yang skeptis di sini. Boleh, silakan. Apakah itu nggak sedikit tidak sehat? Jutaan orang asing menaruh beban emosional dan harapan idealis mereka yang sebegitu besarnya pada pundak seorang aktor. Maksud saya, dia itu kan penghibur profesional, bukan terapis keluarga. Atau ya bukan simbol suci kesempurnaan domestik juga. Tidakkah kita memberikan tekanan yang tidak adil kepada figur publik ketika kita nuntut kehidupan pribadi mereka untuk selalu menyembuhkan luka batin masyarakat? Itu adalah sudut pandang yang sangat kritis. Dan jujur saja itu realitas yang sangat brutal bagi para selebritas. Brutal banget kan? Bebannya berat. Sangat benar. Dinamika hubungan parasosial ini, di mana audiens ngerasa punya kedekatan emosional sepihak, itu bisa jadi sangat nggak sehat. Sepihak ya, karena aktornya kan nggak kenal mereka. Betul. Sangat tidak adil membebani seorang Arya Saloka dengan ekspektasi untuk selalu tampil sempurna dalam kehidupan pribadinya. Karena dia, ya seperti kita semua, hanyalah manusia biasa yang bisa berbuat salah. Pasti ada kurangnya. Namun, secara sosiologis, kenapa masyarakat ngelakuin ini? Karena mereka mengalami defisit role model atau panutan di dunia nyata. Defisit role model. Jarang lihat figur ayah yang baik di sekitar mereka mungkin. Tepat. Di tengah maraknya berita keretakan rumah tangga, absennya peran ayah, disfungsi keluarga di era modern, masyarakat ngerasa putus asa. Mereka mencari bukti bahwa keluarga yang hangat itu masih ada dan nyata. Jadi ini tuh lebih merupakan gejala dari rasa lapar sosial kita ya, daripada obsesi buta terhadap satu orang aktor. Tepat. Dalam konteks budaya kita, masyarakat punya ikatan komunal yang kuat soal kehangatan keluarga. Kita kan dibesarkan dengan filosofi bahwa keutuhan keluarga adalah pencapaian tertinggi. Nilai luhur banget itu. Makanya, waktu audiens nulis kompak banget, mereka sebenarnya sedang melakukan validasi kolektif. Mereka nyuntikin dukungan moral agar Arya Saloka semakin dewasa menghadapi ujian popularitas. Dan agar keluarga tetap jadi prioritas utama. Kayak semacam doa bareng-bareng gitu ya?
Iya, karena kesuksesannya mempertahankan keharmonisan ngasih masyarakat sebuah harapan kalau orang yang ada di bawah tekanan dan godaan sebesar itu aja bisa memprioritaskan anaknya, maka kita yang jalani hidup biasa pun pasti bisa ngelakuinnya. Wah, penjelasan itu tiba-tiba bikin sebuah video kompilasi ulang tahun yang durasinya pendek, terasa berbobot seperti sebuah monumen kemanusiaan. Sangat berbobot. Ini bukan lagi sekedar unggahan media sosial yang bakal tenggelam keesokan harinya. Ini tuh sebuah pengingat visual yang kuat tentang di mana seharusnya kita meletakkan nilai tertinggi dalam kehidupan kita. Dan itulah letak kejeniusan tak disengaja dari fenomena digital ini. Gimana tuh? Kita menggunakan alat yang paling modern dan canggih, kayak media sosial dan ponsel pintar, untuk menyebarkan pesan paling kuno dan primordial dalam peradaban manusia. Bahwa keluarga adalah segalanya? Bahwa pelukan dari seorang ayah kepada anaknya adalah tempat yang paling aman di dunia. Sungguh eksplorasi yang luar biasa mendalam. Mari kita ambil nafas sejenak dan merangkum perjalanan pemikiran kita hari ini. Silakan. Kita mengawali percakapan ini dengan sebuah video viral yang sangat sederhana, sebuah kado digital dari penggemar untuk merayakan ulang tahun ke-35 kalau kita hitung dari tahun kelahirannya di 1991, aktor Arya Saloka. Betul. Tapi dari sana, kita mengupas lapisan demi lapisan ilusi media sosial. Kita belajar tentang kelelahan, autentisitas, dan bagaimana ketidakhadiran kemewahan dalam video tersebut justru menjadi senjata emosional yang paling mematikan, karena ia nampilin kekayaan akan waktu dan kehadiran. Dan yang lebih penting lagi, kita membedah cermin psikologis dari masyarakat kita sendiri. Kita mengeksplorasi kenapa jutaan orang memproyeksikan kerinduan mereka akan stabilitas keluarga pada interaksi privat Arya Saloka dan putranya. Sebuah proyeksi massal ya? Iya, dan ini membuktikan bahwa di balik segala kehebohan budaya pop, metrik kesuksesan yang paling beresonansi dengan jiwa manusia, tetaplah koneksi antar manusia yang sejati. Luar biasa. Nah, jika kita harus menyarikan seluruh analisis panjang lebar kita ini ke dalam satu prinsip utama yang bisa dibawa pulang oleh Anda yang sedang mendengarkan, apa kesimpulan pamungkas dari fenomena ini? Jika ada satu hikmah yang bisa kita pegang erat-erat hari ini, itu adalah sosok seorang ayah bukan diukur dari seberapa terkenal dirinya, melainkan dari kasih sayang yang ia berikan kepada anak-anaknya setiap hari. Wow, popularitas adalah sesuatu yang dipinjamkan oleh publik dan bisa ditarik kapan saja. Namun ikatan dengan seorang anak adalah warisan yang permanen. Kalimat yang sangat menyejukkan hati dan penuh makna. Seringkali, kita berlomba di jalan tol kehidupan yang bising, nyari pengakuan dari orang-orang yang bahkan nggak mengenal nama kita, dan mengabaikan mereka yang justru nunggu kita di rumah. Sangat benar. Dan sebelum kita berpisah hari ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Sesuatu yang bisa dibawa ke meja makan nih. Iya, atau saat Anda ngumpul sama orang-orang terkasih malam ini. Jika jutaan orang asing di internet bisa merasa begitu terharu, berhenti dari kesibukan mereka, dan meluangkan waktu untuk merayakan momen sederhana antara aktor seperti Arya Saloka dan anaknya, pertanyaan adalah, seberapa sering kita sendiri benar-benar berhenti sejenak dalam hidup kita yang serba terburu-buru ini? Pertanyaan yang bagus. Seberapa sering kita secara sadar merayakan, mengapresiasi, dan mungkin mendokumentasikan momen-momen kecil dan berharga dalam keluarga kita sendiri. Momen intim di ruang keluarga yang mungkin selamanya nggak akan pernah terekam oleh kamera manapun? Wah, pertanyaan yang benar-benar menampar dan memaksa kita untuk berkaca ya. Seringkali tanpa disadari, kita ngabisin berjam-jam jadi penonton setia buat kehidupan ideal orang lain. Tapi kita lupa bertindak sebagai sutradara untuk kebahagiaan di rumah kita sendiri. Betul sekali. Nah, sekarang giliran Anda untuk bersuara dan membagikan perspektif Anda. Bagaimana menurut Anda tentang momen hangat Arya Saloka bersama Ibrahim ini? Apakah Anda juga sempat ngerasain letupan emosi atau kerinduan akan sosok ayah waktu dengerin eksplorasi kita hari ini? Pasti banyak yang punya cerita sendiri nih. Pastinya.
Jangan ragu untuk nulis pendapat dan doa terbaik Anda untuk Arya Saloka di kolom komentar. Dan jika bedah materi kita hari ini memberikan Anda perspektif baru, atau sekedar bikin hari Anda sedikit lebih hangat, pastikan Anda menekan tombol like. Bagikan juga eksplorasi kita ini kepada teman-teman Anda ya. Betul. Bagikan obrolan ini ke teman atau keluarga yang mungkin perlu mendengarnya. Dan tentu saja, subscribe di channel Motivasi David agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif, penuh makna dan menghangatkan hati setiap harinya. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.